Narasi spiritual kehadiran yang tersembunyi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaz'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi azmain amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang wajah-wajahnya memancarkan cahaya keikhlasan. Izinkanlah saya akan membacakan sebuah narasi yang mungkin jarang terdengar. Untuk itu, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah, inayah, dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini yang penuh berkah kita dapat berkumpul dengan semuanya. Semoga setiap langkah yang kita ayunkan, setiap hembusan nafas yang kita niatkan dicatat sebagai amal soleh yang memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Hanya karena kita orang kecil. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, hari ini izinkan hati saya berbicara dari lubuk hati yang paling dalam, dari sebuah sudut yang seringkali terlupakan dalam hiruk pikuk dunia. Kita akan merenungi tentang keberadaan kita, tentang mereka yang oleh pandangan dunia mungkin disebut sebagai orang kecil. Mungkin di antara kita ada seorang tukang pijat biasa, tubuhnya membungkuk, jari-jarinya kasar. Setiap hari ia berjuang melawan lelah, memeras keringat, bukan untuk mengejar kemewahan, tapi hanya untuk menyambung nafas, menghidupi keluarga. Ia adalah pahlawan sunyi yang pekerjaannya sering dipandang sebelah mata. Ia berinteraksi, namun kehadirannya di mata sosial seakan tak ada. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sehina inikah kita hidup di dunia ini hanya karena status dan jabatan yang rendah? Tidakkah kita sadar, wahai jiwa-jiwa yang haus pengakuan, bahwa sesungguhnya kemuliaan sejati itu bukan terletak pada pangkat, harta, atau sorotan dunia, melainkan pada kebersihan hati dan ketakwaan. Saudara-saudara sekalian, dengarkan baik-baik. Di hadapan manusia kita mungkin hanya seorang tukang pijat. Kita mungkin hanya buruh kasar, pedagang kecil di pinggir jalan, atau siapapun yang namanya tak pernah tercantum di daftar orang-orang penting. Kita merasa tersisih, terabaikan. Hati kita bertanya, "Ya Allah, mengapa keberadaan hamba seolah tiada arti?" Namun ingatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dia Sang Maha Melihat, tidak pernah melihat besar atau kecilnya pekerjaanmu. Dia tidak pernah melihat tebal atau tipisnya dompetmu. Dia tidak melihat seberapa tinggi kursimu di dunia. Yang dilihatnya adalah ketulusan niatmu, kepayahan ikhtiarmu, dan seberapa besar rasa syukurmu atas nikmatnya, bahkan dalam keterbatasan. Seorang tukang pijat dengan niat yang lurus, mencari rezeki halal, memijat tubuh yang sakit dengan penuh kasih sayang, sesungguhnya ia sedang mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi. Ia sedang menjadi perpanjangan tangan rahmat Allah untuk meringankan beban hambanya. Apakah kehinaan itu datang dari pekerjaan kita? Wallah, demi Allah, kehinaan sejati adalah ketika kita memiliki segalanya, namun hati kita kosong dari rasa syukur dan pengabdian. Kehinaan sejati adalah ketika kita tinggi di mata manusia,
namun jatuh dan hancur di hadapan Allah. Wahai saudaraku, jangan pernah biarkan pandangan remeh manusia meracuni keyakinanmu pada harga dirimu sebagai seorang hamba. Ingatlah, jika di dunia ini kita tak terhitung, di langit nama kita tertulis dalam daftar hamba-hamba yang berjuang mencari rezeki halal. Jika di mata manusia kita seolah tak ada, di mata Allah setiap peluh dan lelah kita adalah saksi yang berbicara lantang tentang kesungguhan kita. Jika dunia membuat kita merasa hina, maka bersujudlah dan biarkan keagungannya memeluk jiwamu. Karena di dalam sujud, hamba yang paling hina pun menjadi yang paling dekat dengan Robnya. Mari kita ubah pertanyaan, sehina inikah kita? Menjadi sebuah tekad, dari posisi kecil ini, aku akan membuktikan besarnya imanku dan besarnya tawakalku. Jadikan profesi apapun, sekecil apapun, sebagai ladang ibadah dan jalan menuju surga. Karena di hadapan Allah tidak ada orang kecil, yang ada hanya hamba yang taat dan hamba yang lalai. Jangan menangis karena diremehkan, menangislah karena takut tidak sempat berbuat baik sebelum ajal menjemput. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saudara-saudara sekalian, sungguh waktu juala yang membatasi pertemuan kita. Semoga apa yang sedikit ini mampu menjadi percikan api muhasabah di dalam hati kita semua. Jika ada kata yang benar, itu semata-mata datang dari petunjuk Allah, dan jika ada kesalahan, itu murni berasal dari kelemahan dan kehilafan diri saya pribadi. Akhirul kalam, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ilmu ini dengan memohon ampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Angkatlah kedua tangan seraya menundukkan kepala dan memejamkan mata, memohon dengan kerendahan hati. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, duhai Zat yang Maha mendengar segala keluh kesah, kami berkumpul di majelis ilmu ini membawa hati yang penuh dengan dosa dan jiwa yang sering lalai. Kami datang sebagai hamba-hambamu yang lemah, yang tak memiliki daya dan upaya kecuali atas pertolonganmu. Ya Allah, lihatlah kami yang sering dipandang rendah oleh dunia, kami yang hanya seorang tukang pijat, kami yang hanya buruh, kami yang dianggap tak berarti. Kami mohon jangan Engkau hitung kami berdasarkan pandangan manusia, tapi hitunglah kami berdasarkan keikhlasan hati kami mencari ridho-Mu. Ya Rob, jika memang benar kami hina di mata dunia, maka muliakanlah kami di akhirat-Mu. Jika memang keberadaan kami seolah tak ada di bumi ini, maka jadikanlah kami hamba yang sangat Engkau rindukan di surga-Mu kelak. Jangan biarkan kehinaan dunia merenggut kemuliaan iman yang Engkau titipkan di dada kami. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat. Hati kami hancur, ya Allah, mengingat betapa seringnya kami berbuat maksiat, baik yang kami sadari maupun yang tersembunyi. Ya Zalali wal Ikram, berikanlah kami kekuatan untuk tetap tegak di atas jalan-Mu, meskipun badai cobaan dan hinaan datang menerpa. Berikanlah kami rezeki yang halal dan berkah yang mampu mengangkat harga diri kami di mata-Mu. Kami mohon terimalah amal ibadah kami. Terimalah keringat lelah kami dalam mencari nafkah. Jadikanlah setiap hembusan nafas kami sebagai tasbih dan setiap langkah kami sebagai perjuangan di jalan-Mu. Peluklah hati kami, ya Allah, dengan rahmat-Mu, agar kami tidak pernah merasa sendiri dan terabaikan. Karena kami tahu Engkau selalu ada bahkan saat seluruh dunia menjauh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.